Hai 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 hai. Kita ketemu lagi sore ini. Jam berapa ini ya? Hampir jam 2 mungkin. Tadi aku jam 2 lewat lah. Masih di hari Minggu. Aku mau mewarnai lagi. Ya. Dan aku sekarang mau membahas tentang perupilan. Macam-macam aja yang dibahas. Pokoknya di sini kita membahas pokoknya macam-macam. Dari yang kesehatan, dari yang ikan, dari yang penyakit, sifat, perupilan, pokoknya semua kita bahas. Untuk menambah pengetahuan aja, nggak ngapa-ngapain sih, maksudnya untuk menambah pengetahuan kita, menambah wawasan begitu. Jadi kita sama-sama tahu. Biasanya hal-hal kecil, hal-hal yang kita anggap remeh-temeh itu penting. Oke, gak usah berbasa-basi berlama-lama, kita mulai saja ya. Secara upil. Jangan dianggap sepele si upil ini. Upil, aku mewarnai. Upil adalah lendir hidung. Jangan jijik ya. Kalau yang lagi makan nanti aja ya dengerinnya. Diilangin suara. Upil adalah lendir hidung yang mengering. Upil terbentuk karena lendir hidung yang terus dihasilkan selaput lendir yang ada di rongga hidung yang kehilangan kelembapannya saat bergerak ke permukaan hidung. Kayak gitu. Upil merupakan hal yang normal, saudara-saudara. Upil itu. Siapa sih yang gak tahu upil? Upil merupakan hal yang normal karena lendir hidung berfungsi untuk mencegah benda asing berbahaya masuk ke saluran pernapasan. Benda asing tersebut seperti debu contohnya akan menempel pada lendir dan silia, yakni rambut halus yang ada di sisi dalam hidung kita. Bagusnya namanya bulu hidung itu silia. Siapa namanya Lia di sini? Jadi kita panggil Silia, bulu hidung. Upil dapat menumpuk di dalam hidung karena beberapa kondisi. Upil dapat menumpuk di dalam hidung karena beberapa kondisi seperti rinitis atau sinusitis atau paksa operasi sinusitis, dan bisa juga karena lingkungan yang kering, dan juga bisa karena alergi. Untuk membersihkan upil, apa yang harus dilakukan? Cara membersihkan upil. Kayaknya gak usah sih dikasih tahu cara ngupil. Semua udah pada mahir, semua pada ahli pengupilan. Gak usah aja, semua ahli udah. Kita lewat cara mengupil. Aku tahu kalian itu udah tahu caranya. Namun mengupil atau mengorek-ngorek hidung yang secara berlebihan, biasanya itu karena kegatalan kan rasanya kayak gitu. Bulu hidung panjang aja bisa bikin gatal. Biasanya cowok-cowok itu yang bisa bulu hidungnya bisa sampai keluar.
Namun, mengupil atau mengorek-ngorek hidung secara sembarangan dapat berakibat buruk pada kesehatan. Nah lo, nggak boleh juga sembarangan ternyata. Beberapa resiko yang dapat terjadi karena mengorek hidung secara sembarangan adalah bisa terjadi infeksi pada bagian hidung. Dan pada saat mengupil atau mengorek-ngorek hidung, jari-jari yang kotor bisa membawa kuman. Dan jari yang kotor digunakan ngupil dapat menyebabkan virus berkembang di situ, akan menempel, berbahaya kan. Mengorek-ngorek hidung secara sembarangan dan berlebihan alias ngupil yang kelewat batas bisa melukai lapisan dalam hidung lo dan bisa menyebabkan mimisan keluar darah dalam hidung. Ya sih, kalau dikorek-korek bisa luka lah, apalagi kalau kukunya panjang. Udah deh. Apa penyebab hidung banyak upil? Apa yuk? Beberapa kondisi tertentu seperti infeksi, selesma, ataupun sinusitis dapat membuat tubuh memproduksi lendir lebih banyak sehingga menyebabkan upil jauh lebih banyak juga. Kalau kita sedang flu kan pasti ada ingusnya banyak. Iritasi, alergi juga bisa memicu upil bejibun segunung kecil sih di hidung. Kenapa harus ada upil? Pertanyaannya, kenapa harus ada upil? Seperti sudah diterangkan sedikit tadi di atas, tujuan adanya si upil nyempil kayak kerikil di hidungnya si upil. Oke, serius. Tujuan adanya upil adalah untuk mencegah benda-benda asing berbahaya seperti debu, kuman, serbuk sari, kotoran, atau serangga yang kecil-kecil itu. Atau apalagi banyak deh yang kecil-kecil debu-debu itu kan, yang berterbangan di udara, dicegah untuk masuk lebih jauh ke saluran pernapasan. Nah, itu fungsinya upil. Itu fungsinya si upil. Debu dan kotoran tersebut nantinya akan menempel pada ingus dan silia. Kita tahu tadi silia adalah bulu halus di dalam hidung. Nah, setelah debu-debu dan selain sebagainya tadi itu menempel di dalam hidung, lama-lama ingus itu akan mengering. Nah, itulah yang dinamakan upil sahabatmu. Apakah upil memang harus dibersihkan atau dibiarkan saja? Nggak asik dibiarkan. Ya, harus dibersihkan lah. Apakah upil memang harus dibersihkan? Ya iyalah. Siapa sih yang mau upilnya menumpuk di hidung sampai nggak bisa gara-gara upil di hidung?
jadi nggak bisa bernafas. Pasti gatal hidung kalau banyak upil itu. Jika ingus tidak dibersihkan secara cepat, ingus itu akan mengering dan menjadi upil. Nah, seperti yang udah diomongin tadi. Upil yang tadinya berbentuk lebih lembut dan lembab akan keluar dengan warna yang bervariasi. Warna bervariasi. Apa sih warnanya? Kalian tahu warnanya? Kalau debunya banyak pastilah hitam-hitam. Kalau terhirup debu yang banyak. Makanya kalau lebih aman itu gunakan masker. Kalau berkendaraan itu kan selain menggunakan helm, gunakan juga masker kan dari debu-debu knalpot, debu-debu jalanan, begitu-begitu, dari bau-bau yang tidak sedap, untuk menghindari yang itu. Dan dengan menggunakan masker orang tidak akan mengenal kita, tidak akan mengenal kita, mengenal wajah kita, karena sebagian muka kita tertutup sama masker. Upil dan ingus bukanlah sekadar kotoran loh. Kedua sahabat itu, keduanya berfungsi dalam mendukung sistem pertahanan tubuh dalam melawan infeksi virus, bakteri, penyakit. Makanya kalau udah tahu itu fungsinya si upil sangat bermanfaat, bilang dong pada si upil, terima kasih upil. Upil. Nah, itu aja pembahasan kita tentang perupilan. Jadi jangan dianggap remeh itu, yang si upil itu ternyata sangat bermanfaat. Ini sering kita lihat kan, bukan meme sih, kayak apa ya, biasanya ada yang ngupil-ngupil ditaruh di bawah meja, ditempelin kayak gitu. Menjijikan. Usahakan bawa tisu atau apa kan, kita tidak tahu pas ada debu di hidung dan gatal-gatal kan, bisa kita bersihkan dengan tisu kayak gitu. Kalau upil disebarin sana-sana, menjijikan. Ya kan. Ini seperti kucing yang di belakang rumahku tadi ini. Siapa namanya? Aku tanyain dia nggak jawab. Siapa namamu? Aku nanya tadi sama kucing. Ini mirip kayak gini kucingnya. Dia diam aja, malah rebahan. Aku kasih dia namanya si Agus. Kucingnya nama Agus. Itu ada es krim lewat. Ih, sudah selesai ternyata. Oke, selamat sore saudara-saudara sekalian. Lanjutkan pekerjaan kalian atau tidur, terserah saja. Oke, bye-bye. Ketemu lagi nanti di pembahasan yang lainnya.